Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu hamdas syakirin wa askuruhu syukral hamidin. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdah la syarikalah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi ajma'in. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. La ilaha illa ala lillahid dinul khalis. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sahabat ihsan yang berbahagia, di dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita akan mencoba mengupas atau mengkaji sedikit tentang tema keikhlasan berbuah indah. Tidak diragukan lagi bahwa keikhlasan merupakan sebab untuk memperoleh kemenangan, keselamatan, ketinggian derajat di dunia dan akhirat, serta meraih cinta Allah dan cita penduduk langit dan bumi. Keikhlasan ini pada hakikatnya adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam arti, dan barang siapa yang tidak Allah berikan cahaya, maka baginya tidak ada cahaya. Menginginkan kebahagiaan di dunia dengan mengorbankan amalan ukhrawi adalah sebuah kedoliman atau kesalahan yang berlipat. Karena hal itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid dan membatalkan amalan yang menyertainya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan memberi mereka balasan yang sempurna atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan mereka tidak akan dirugikan di dalam keduniawiannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat, kecuali neraka. Dan apa yang mereka kerjakan di dunia itu adalah sia-sia. Sahabat ihsan yang berbahagia, ikhlas secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaso yukhlisu ikhlason, yang berarti membersihkan dan memurnikan. Dikatakan bahwa dengan keikhlasan ini seseorang telah menyelamatkan dirinya dan membebaskan dirinya dari kesulitannya. Ia selamat dan terbebas darinya. Ikhlas dalam ketaatan adalah meningkatkan dan meninggalkan kemunafikan. Hal ini berarti bahwa keikhlasan adalah sebuah tindakan yang fokus terhadap tujuan tertentu dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu dan menyimpangkannya dari tujuan itu. Berdasarkan pemahaman ikhlas seperti ini, maka konsep ikhlas bisa berlaku di dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan sosial. Seorang suami umpamanya bisa dikatakan
tidak ikhlas terhadap istrinya, apabila di luaran sana dia melakukan perselingkuhan yang mengotori keikhlasan istrinya, tentu saja buahnya adalah ketidakikhlasan dan ketidaktulusan istri dalam memperlakukannya. Demikian pula di dalam aspek keagamaan atau peribadatan. Seorang hamba dikatakan tidak ikhlas karena Allah apabila dalam menyembahnya tersirat tanda-tanda kemunafikan atau kemusyrikan yang menjadi fokus peribadatan tersebut. Karena pada hakikatnya keikhlasan dalam beribadah adalah bahwa seorang hamba bermaksud melalui pekerjaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila tersirat tanda-tanda kemunafikan atau ketidaktulusan dalam menyembahnya, maka balasannya adalah ketidaksempurnaan atau bahkan ketidakperolehan balasan, dan itu adalah merupakan suatu azab baginya. Sahabat ihsan yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ikhlas beribadah adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan kemunafikan, bukan pula popularitas, bukan pula mencari pamer, bukan pula kepura-puraan, akan tetapi mengharap pahala dari Allah, takut akan azabnya, dan menginginkan keridhoannya. Oleh karena itu, Qadhi Iyad mengatakan, meninggalkan atau tidak mengerjakan pekerjaan karena manusia adalah sebuah kemunafikan, dan mengerjakan sesuatu karena manusia adalah sebuah kemusyrikan. Dan dengan keikhlasan Allah menyelamatkan manusia dari keduanya. Ikhlas dalam kehidupan seorang muslim adalah berniat melalui perbuatannya, perkataannya, seluruh perilakunya untuk mencari keridhaan Allah semata dan tidak menyekutukannya. Untuk itulah Allah menciptakan manusia dan jin supaya mereka menyembahnya semata, tidak menyekutukannya. Dan Dia memerintahkan agar semua orang yang mukallaf bersikap ikhlas dalam beribadahnya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah, menjunjung tinggi agamanya dengan tulus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, dengan sebenarnya. Maka sembahlah Allah dan junjung tinggi agamanya dengan tulus. Tidak diragukan lagi bahwa agama yang murni itu milik Allah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan aku diperintahkan untuk itu, dan aku adalah orang yang pertama muslim. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa apabila tersirat tanda-tanda kemunafikan atau ketidaktulusan dari seorang hamba dalam menyembah Tuhannya, maka buah balasannya adalah neraka atau azab. Berkenaan dengan buah keikhlasan ini, di dalam sebuah hadis terdapat dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai berikut, bahwa di dalam hadis tersebut dikatakan ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang apa hak Allah atas manusia dan apa hak hamba atas Allah. Ketika itu Rasul menyatakan dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Mu'adz bin Jabal, tentu saja Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul menjawab, hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hamba itu menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Mu'adz bin Jabal, apa hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul menyatakan bahwa
Hak hamba atas Allah adalah hendaknya tidak mengazabnya. Di dalam hadis tersebut dikatakan ada kata-kata yang berbunyi haqqullah lal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menunjukkan bahwa penyembahan harus dilakukan dengan ikhlas, fokus pada satu tujuan. Hal ini tersirat di dalam kata ayabudu yang didampingkan dengan kata ayusyriku bihi syai'a. Yang berarti bahwa peribadatan harus fokus. Tidak ada sharing di dalam peribadatan sebagaimana yang tersirat di dalam surat Al-Kafirun sebagai jawaban bagi kaum musyrikin ketika mereka meminta Rasulullah SAW untuk berbagi dalam peribadatan. Dan buah indah yang tersurat di dalam hadis tersebut adalah bahwa jika seorang hamba menyembah Allah secara ikhlas, maka Allah akan membalasnya dengan kata-kata Allah yu'adzibahum. Kata tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengadab orang-orang yang mukhlisun dalam beribadah. Sebaliknya, Dia akan memberikan berbagai keindahan, fasilitas kehidupan kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara buah keindahan daripada keikhlasan itu adalah bahwa kebaikan dunia dan akhirat merupakan keutamaan dari sebuah keikhlasan itu. Ikhlas merupakan sebab terbesar diterimanya amalan, tentunya dengan meladani Rasulullah SAW. Ikhlas melahirkan kecintaan Allah kepada hambanya, kemudian kecintaan para malaikat, dan tegaknya kebahagiaan di dunia ini. Ikhlas merupakan dasar dari pekerjaan ruh dan ruh pekerjaan. Allah menganugerahkan kemenangan kepada umat dengan keikhlasan. Keikhlasan akan menyelamatkannya dari siksa akhirat. Meningkatnya seseorang, derajatnya di akhirat dapat diraih dengan keikhlasan dan terselamatkan dari kesesatan. Dan terpilihnya seorang di tengah-tengah masyarakat juga merupakan akibat dari keikhlasan. Dan akhirnya di kemudian hari adalah surga dan terlepas dari neraka. Demikianlah kajian kesempatan pada hari ini. Semoga ada manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Marilah kita bermohon kepada Allah agar kita semua diberi keikhlasan dalam perbuatan dan perkataan sehingga beroleh buah keindahan di dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.